mayatnya Yesus. Padahal ya, mereka murid yang dengar bahwa Kristus akan mati, hari ketiga bangkit. Ya, musuhnya, pembencinya pun percaya. Karena itu kuburannya disegel, disemen, dijaga tentara. Muridnya nggak kepikir tuh. Buktinya bawa rempah-rempah, mau rempahin mayatnya. Dia nggak punya pola pikir bahwa Yesus bangkit. Nggak perlu dirempahi lagi. Ini murid loh, saudara. Ya. Dan dikatakan, ya, ketika mereka ke sana, batu sudah terguling, ada malaikat, lalu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Ya, sampai mesti dikasih tahu. Dan yang hadir, yang dikasih tahu, ya, itu perempuan-perempuan semua. Ya, kenapa? Disebutkan ya, berita kebangkitan kehidupan Kristus itu gradual. Yang pertama dikasih tahu di ayat yang ke-10 dari Lukas 24. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yohanes. Dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka. Memberitahukannya kepada rasul-rasul di ayat ke-11. Tetapi bagi mereka, yaitu bagi rasul-rasul, perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Saudara, kenapa yang dapat privilege untuk dikasih tahu bahwa Yesus sudah bangkit itu perempuan-perempuan yang dimention namanya? Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang punya personal experience dengan Tuhan. Kita tahu Maria Magdalene, Maria dari Magdala adalah ya wanita yang dilepaskan dari 7 roh jahat oleh Yesus. Yohana istri Gusa, bendahara Herodes Antipas, yang merupakan pejabat, dia pasti tahu persis proses peradilan Yesus yang diadili dengan tidak adil. Dan dia bisa lihat the truth, karena dia lihat kebenaran, dia tetap percaya Yesus. Saudara, orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sedangkan satu dikatakan Maria ibu Yakobus adalah ya notabene tantenya Yesus sendiri. Orang dekat, kaki lang orang bilang ya, ceciren. Ya, kita kalau nginjil itu paling susah sama siapa? Sama orang terdekat loh. Karena dia tahu kartu mati kita, dia tahu masa lalu kita, dia tahu nakal-nakal kita. Ya. Tapi kalau tantenya bisa tetap pegang beriman pada Yesus dan langsung percaya ketika malaikat kasih tahu, berarti tantenya lihat tidak ada celah dalam hidup Yesus. Ya. Karena itu saya yakin bukan tidak sengaja disebut 3 nama wanita-wanita itu, karena mereka semua punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Jadi kalau kita mau bisa yakin dan percaya, tidak goyah oleh keadaan apapun bahwa Yesus hidup dan Yesus hidup di dalam diri kita, kita harus punya personal experience dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan, keintiman pribadi dengan Tuhan, itu yang membuat iman kita itu goyah, tidak goyah apapun yang kita hadapi. Di ayat selanjutnya, di ayat 13 sampai 35 dari Lukas 24, perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ini Yesus ya, ada 2 murid sedang perjalanan ke Emmaus. Yesus bergabung dengan mereka, ya, ayat 15-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Yesus sama-sama dia. Keberadaan Yesus saja dia nggak ngeh loh. Berapa banyak kita orang percaya ketika menghadapi kesulitan, keberadaan campur tangan, ya, Yesus dalam permasalahan kita nggak ngeh. Kita masih terus, why? Tanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Aku salah apa? Kenapa Tuhan nggak tolong? Kenapa Tuhan nggak sadar? Keberadaan Yesus dia nggak sadari. Karena apa? Di ayat ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Dalam kasus perikop perjalanan ke Emmaus, 2 murid tidak bisa mengenali Yesus karena ada yang menghalangi pikiran mereka, yaitu pola pikir mereka yang keliru. Ketika Yesus mengatakan dia akan menjadi raja, pola pikir mereka, Yesus akan menjadi raja secara jasmani, secara fisik, raja untuk bangsa Israel, lepas dari Roma.
Itu yang ada dalam pikiran mereka. Jadi ketika sekarang Yesus disalib dan dikuburkan, mereka itu hopeless. Karena itu dia nggak sadar. Ya. Boro-boro ingat ya, kata-kata Yesus bahwa dia akan bangkit hari ketiga, dia sudah nggak punya pengharapan. Ya. Sampai di ayat 25, Yesus menegur mereka. Lalu ianya huruf besar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka. Ini, saudara, Yesus itu ya sudah jelaskan semua, tetap mereka ya enggak bisa lihat karena fokus pola pikirnya kepada kesulitan yang dihadapi. Bahwa mereka sudah enggak punya pengharapan, yang jadi pengharapan sudah mati, sudah dikubur, ya, hopeless. Enggak bisa lihat apa yang dijanjikan Yesus. Sampai Yesus itu sudah ya flashback, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan pada mereka. Ini untuk flashback waktu Last Supper, perjamuan terakhir di loteng Yerusalem. Baru ketika melihat tangan yang membagi roti berlubang, baru mereka terbukalah mata mereka. Mata rohaninya yang selama ini tertutup oleh pola pikir yang keliru, oleh pengharapan yang salah, oleh ekspektasi yang salah, ya, ekspektasi yang duniawi dan bukan ilahi. Banyak orang tidak bisa melihat pertolongan Yesus karena dia punya pola pikir yang keliru. Kehadiran Yesus dia nggak pernah sadar. Dia lupa bahwa kalau hari ini setelah dihantam badai, ya, boleh dibilang permasalahan itu seperti ya sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing, anjingnya gila. Artinya wah bertubi-tubi. Tapi dia masih tidak tergeletak, dia masih bisa berdiri, dia lupa. Yang membuat dia mampu tegak dan masih mampu untuk berdoa. Meskipun doanya keliru, doanya mempertanyakan Tuhan. Itu adalah kekuatan dari tempat maha tinggi. Saudara, ya. Jadi kalau kita punya pola pikir yang keliru, punya pengharapan yang keliru tentang Kristus, kok nggak pernah bisa rasakan kehadiran Kristus dalam hidupmu? Saya katakan, ya. Yang ketiga, ketika Yesus menampakkan diri pada semua murid di ayat yang ke-36. Akhirnya Yesus datang kepada semua muridnya. Ya. Tapi di ayat ke-37 dari Lukas 24, respon murid loh. Ini murid loh, saya katakan ya. Bukan orang awam. Terkejut dan takut dan mengira bahwa mereka melihat hantu. Parah enggak ini? Hidup sama-sama Yesus, dengar pengajarannya, dengar seluruh prophetic message-nya. Apa yang akan terjadi dengan Yesus untuk mencapai kemuliaan. Melihat Yesus malah bilang melihat hantu. Sampai Yesus harus meyakinkan mereka dengan makan sepotong ikan. Dia menunjukkan bahwa aku adalah manusia yang sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan. Bukan hantu-hantu nggak bisa makan ikan. Ini aku makan ikan goreng. Sampai segitunya. Ini kepada murid loh, saudara. Ya. Kita kalau dengar cerita ini bilang kebangetan itu ya. Ya. Kebangetan itu murid-murid. Tapi seringkali kita ada di posisi itu, saudara. Sudah mengalami begitu banyak hal, masih tetap kita ya tidak bisa melihat Kristus, tidak mempercayai kuasanya, meragukan, ya, masih cari alternatif. Aku sudah berseru-seru, capek, sudah 77 kali. Padahal firman Tuhan katakan 70 kali berapa? Dia cuma ingat 7-nya ya, sudah 77 itu sudah more than enough gitu pikirnya. Ya. Saudara, ingat ya, Tuhan tidak pernah terlalu lambat,
Tapi Tuhan nggak pernah terlalu awal. Just in time. God's timing, kairos Tuhan itu yang terbaik. Pasti kalau Tuhan berikan sesuai dengan waktunya. Supaya kalau dikasih terlalu awal kita bisa mengkaget, dikasih terlalu lambat kita nanti meragukan Tuhan. Just on time. Ya. Ya dari ini ya sehingga di ayat ke-45 dikatakan lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, banyak di antara kita sudah merasa ngerti firman. Jadi sebagian dari pelaku firman sebagian. Tapi sebetulnya kita harus minta Tuhan setiap hari membuka pikiran kita, memberikan pewahyuan yang baru, revelation yang baru. Firman dari sudut pandang ilahi, bukan sudut pandang kemanusiaan kita yang terbatas. Hikmat Tuhan tidak terselami. Karena itu saya katakan, tidak ada kata cukup untuk belajar firman. Setiap kita jangan pernah kita sudah cukup. Saudara baca satu ayat, Roma 8:28, 100 kali. Kalau you baca dengan hati yang rindu dan haus, you akan dapat pewahyuan baru 100 kali juga. Tidak pernah Tuhan tidak membukakan. Hikmat-Mu tidak terselami, hikmat Tuhan tidak terbatas, hikmat kita sangat terbatas. Dari peristiwa ini kita ngerti ya bahwa kadang-kadang kita merasa kita sudah lebih dari cukup, kita sudah cukup mengerti, kita sudah cukup intim. Tapi saya katakan ya, untuk percaya saja, percaya bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus adalah Allah di atas segala Allah, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, bahwa Yesus akan datang kembali, bukan sebagai bayi yang lemah, tapi sebagai Raja yang akan menghakimi. Saudara, untuk percaya gitu aja, kita perlu Roh Kudus. Kita sangat perlu Roh Kudus. Ya. 3 poin yang kita pelajari. Keintiman kita, pengalaman pribadi kita, personal experience kita dengan Yesus, dengan firman-Nya, itu akan membuat kita percaya. Saudara, pengalaman dengan firman, berapa banyak kita ngerti firman, tapi kalau firman tidak dihidupi, tidak dipraktekkan, you nggak punya pengalaman kuasa firman, sehingga ketika ada masalah, nggak berani berjalan menurut apa kata firman. Dicari firman yang kira-kira cocok dengan kemantapan hati kita. Dicari firman yang kira-kira cocok dengan iman kita yang ukurannya masih terbatas. Tapi kalau orang yang berani menghidupi firman, artinya dia lebih percaya firman daripada iman kita yang belum nyampe ke situ. Sebab saat kita menjadi pelaku firman, mengalami kuasa firman, iman kita itu naik kelas. Ada masalah semacam itu atau mirip itu, kita sudah tidak goyah lagi. Kita punya ya bahwa firman-Nya ya dan amin. Yang kedua, ya kalau pola pikir ada yang menghalangi dalam pola pikir kita, ada pengharapan-pengharapan yang membuat Allah tidak bisa berkarya dalam hidup kita, itu juga membuat kita tidak bisa mempercayai Dia 100% ya dan amin. Dan yang ketiga, ya, minta Roh Kudus membuka pikiran. Awali setiap pagi. Setiap pagi saya sebelum turun ranjang selalu katakan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus untuk hidup benar, kita ini tidur 8 jam. Sehari 24 jam, 16 jam yang anggap aja kita ini melek. 16 jam tanpa Roh Kudus, kita pasti lakukan satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu tuntunannya. Kita perlu Roh Kudus membuka pikiran kita sehingga semua diukur dengan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Bukan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Ya, kalau perasaan kita sendiri sudah pasti daging ini yang maju. Ego kita yang maju. Ya. Tapi kalau Roh Kudus, pikiran Kristus, maka bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Galatia 2 ayat 20. Ya, Galatia 2:20 sebetulnya sudah jelas, berikan predikat baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus bahwa engkau tidak berdaulat lagi atas hidupmu, tapi engkau hidup oleh iman kepada Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya supaya kita orang berdosa
yang harusnya binasa, mati, tapi selamat dan masih memperoleh kesempatan. Ya. 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Kalau hari ini kita hidup, ya, harus kita hidup karena kita yakin dia hidup dan dia hidup di dalam diri kita. Yesus hidup dalam dirimu. Yakin Yesus hidup, tapi kalau dia hanya yakin Yesus hidup, dia tidak hidup di dalam diri kita. Hidup dalam diri kita artinya dia berotoritas, berdaulat atas diri kita. Maka hidup kita tidak akan berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ya, Yesus hidup di dalam dirimu, baru hidupmu punya arti. Kalau enggak ada poin kekekalan. Hanya ketika Yesus hidup dalam diri kita, pekerjaan, putusan kita punya nilai kekekalan. Hari Minggu nanti ada ibadah Paskah. Saya akan bahas sesi yang kedua di ibadah Paskah BIC Hong Kong, yaitu tentang Yesus yang hidup di dalamku. Jadi 2 poin yang saya sampaikan. Kalau kita yakin Yesus hidup, yang pertama, bahwa Yesus hidup, berdaulat, dan Yesus adalah Allah yang akan datang kembali. Dan yang kedua, Yesus yang hidup itu ada di dalam diri saudara dan saya, yaitu Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, supaya mengintervensi, supaya berdaulat, membuat apa yang kita lakukan selaras dengan kerajaan surga. Baru hidup kita punya nilai. Karena itu kalau kita hidup saat ini, yakinlah bahwa Kristus juga hidup dalam diri kita, supaya kita mampu menjadi apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Saudara dan saya dikatakan di dalam Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saudara dan saya adalah rekan sekerja kerajaan surga untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus. Karena begitu banyak di luar sana orang yang belum mengerti. Statusnya Kristen, statusnya mengenal Tuhan, tapi tidak mengerti bahwa Yesus hidup dan Yesus harus hidup dalam diri kita. Bagian kita untuk memberitakan pada mereka. Bagian kita untuk mengabarkan kabar baik, terlebih kepada orang yang belum mengenal. Baru nanti nilai hidup kita itu ada. Ingat loh, Yesus mati di salib bukan hanya supaya kita diberkati secara materi. Yesus mau kita jadi kaya, ya diberkati untuk jadi berkat, sudah pasti. Yesus mati di salib bukan supaya kita ini, apalagi laris dagangannya, tokonya, perusahaannya maju. Pasti, Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Yesus mati bukan cuma supaya kita sembuh dari sakit penyakit. Oh pasti, Yesus katakan oleh bilur-bilur, engkau menjadi sembuh. Yesus mati bukan supaya hanya rumah tangga kita yang gonjang-ganjing dipulihkan. Bukan cuma itu. Yesus mati bukan supaya kita cepat dapat jodoh, lebih parah lagi. Kalau hanya untuk itu, tidak perlu Yesus harus mati. Tapi Yesus mati supaya kita tidak mati. Kita orang berdosa, sebelumnya upah dosa adalah maut, tapi karena kematiannya dibayar lunas dan kita memperoleh kehidupan. Karena itu kalau saya katakan setiap orang percaya lahir baru itu adalah orang-orang yang punya second chance, kesempatan kedua untuk hidup dengan lebih baik dan lebih benar. Orang yang sudah lahir baru, kita tahu lahir baru dimulai dari baptisan. Pada waktu baptis selalu dikatakan, aku menguburkan engkau dengan hidup lamamu, dosa lamamu dibangkitkan kembali bersama Kristus menjadi ciptaan baru. Karena itu sebagai ciptaan baru dalam Kristus, yuk persembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan ini untuk dipakai sebagai kemuliaan kerajaan surga. Apapun yang saudara punya saat ini, semuanya harus dikembalikan untuk kemuliaan kerajaan surga. Mumpung masih ada waktu. Waktu nggak lama lagi. Yesus katakan, aku dapat datang segera. Jelas sekali. Begitu banyak tanda-tandanya. Sudah nyata bahwa Yesus segera datang. Kapan datangnya nggak ada seorang yang tahu. Anak nggak tahu, malaikat nggak tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu. Tapi hendaklah di sisa waktu yang ada, kita
sungguh-sungguh menggunakan waktu dengan bijaksana. Pemazmur katakan ya dalam Mazmur 90 ayat 12, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku hidup bijaksana. Bijaksana. Supaya aku hidup seturut dengan rencana Tuhan melalui kehidupanku. Malam hari ini 3 poin saya sampaikan ya, bahwa untuk mengenal, untuk percaya, yakin bahwa Yesus hidup, saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus dan dengan firman-Nya. Saudara harus membuka ya, ekspektasi yang keliru, pengharapan yang salah, ya, motivasi yang keliru mengikut Yesus harus disingkirkan supaya kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Percaya, yakin Yesus sumber segala solusi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ya, kalau kita yakin bahwa Yesus hidup, minta Roh Kudus senantiasa setiap pagi ya, membuka hati kita, pikiran kita untuk dipenuhi dengan Roh-Nya yang kudus. Sehingga sepanjang hari dalam hidup kita, kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Pilihan, kembali saya katakan, ya, sebagai ciptaan dengan kehendak bebas, saudara dan saya punya pilihan untuk memilih. Mau mengenal Dia secara pribadi, mau menjadi rekan sekerjanya di sisa waktu yang ada, mau menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana, semua pilihan di tangan kita. Ya, Tuhan nggak bisa maksa, tapi kita yang harus mengambil keputusan. Ya. Saya percaya, ya, jemaat Tuhan di doa malam hari ini adalah orang-orang yang haus, sama seperti perempuan-perempuan yang datang ke kubur, meskipun mereka tidak mengerti, tapi mereka dapat privilege. Mereka ya, karena mereka punya kehausan, karena mereka punya hubungan intim, ya, mereka punya personal experience, punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Setiap kita kalau punya membangun hubungan intim dengan Tuhan, ya, cepat atau lambat juga akan punya pengalaman pribadi bahwa Yesus luar biasa. Dan saat kau punya pengalaman pribadi dengan Yesus, sudah pasti, saya jamin, pasti ketagihan. Sekali saudara praktekkan firman-firman itu benar-benar ya dan amin, saudara akan praktek firman lebih banyak dan akan semakin bertumbuh secara rohani. Sehingga hari demi hari kita bukan hanya orang yang ngerti firman, orang yang merenungkan firman, tapi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Dan yang dicari oleh Yesus adalah orang yang melakukan firman dalam hidupnya sehari-hari. Tuhan memberkati. God bless you. Amin, luar biasa. Thank you banget Pastor Heri. Thank you banget buat firman-Nya yang sungguh menguatkan. Jadi di hari-hari ini, saudara-saudara, Pastor Heri mengingatkan nih, kita sekali lagi, ya, kita harus benar-benar dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kenapa saudara-saudara? Yaitu karena di hidup-hidup ini kita akan banyak dikelabuin oleh iblis dari pikiran kita. Nggak sesimpel iblis menakut-nakutin kita kayak zaman dahulu, wah iblis itu kayak gini, takut-takut. Wah, kalau itu sudah terlalu gampang buat iblis, saudara-saudara. Sekarang dengan adanya teknologi yang ada, dengan adanya berita yang ada, dengan adanya kepanikan yang ada, iblis itu berusaha untuk menguasai pikiran kita supaya kita apa, saudara-saudara? Supaya kita nggak fokus sama Tuhan. Supaya kita lupa kalau Tuhan itu adalah lebih dari pemenang. Kalau kita tuh lebih dari pemenang karena Tuhan itu sudah menang buat kita di kayu salib, saudara-saudara. Jadi ada firman yang saya sangat sukain, saudara-saudara. Don't worry about anything, but pray about everything. Jangan takut akan segala sesuatu, melainkan berdoalah akan segala sesuatu tersebut. Di situ, saudara-saudara, apa yang akan terjadi waktu kita berdoa, waktu kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, waktu kita bilang, Tuhan, aku nggak sanggup lagi, Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan, tuntunlah kehidupanku. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Yang akan terjadi adalah Tuhan akan menuntun kita. Dan waktu Tuhan menuntun kita, apa yang terjadi, saudara-saudara? Kemenangan demi kemenangan. Apa yang nggak pernah timbul dalam hati kita, apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah kita dengar, disitulah yang Tuhan kerjakan, saudara-saudara. Amin. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pastor Heri untuk firman-Nya. Ya, saudara-saudara, besok adalah Minggu Jumat Agung dan Minggu Paskah. Pastikan kita beribadah dan yang pasti kita harus menyelebrate. Kita harus sama-sama merayakan
kalau Tuhan kita sudah bangkit, saudara-saudara. Dan dalam kebangkitannya kita tahu semua, kita dimenangkan, kita ditebus dosa kita, dan kita akan mendapatkan urapan-urapan yang baru. Amin. Oke, saudara-saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa untuk Pastor Heri, dan mungkin Pastor Heri akan tutup mendoakan kita dan memberkati kita. Oke, Pastor? Baik, Ayo mari kita persatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Kau berikan pada kami. Kalau kami boleh Engkau persatukan di dalam Zoom ini, bukanlah suatu kebetulan. Tetapi Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami, Engkau mengingatkan kami untuk ya Tuhan tetap berada dalam naungan-Mu, untuk selalu Tuhan bersandar kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pastor Heriko ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau terus urapi ya Tuhan hamba-Mu ini. Biarlah Engkau berikan kekuatan yang lebih, kesehatan yang lebih, dan semangat yang lebih ya Tuhan Yesus di masa pandemi ini. Karena kami tahu Engkau akan pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Negara demi negara akan mendengarkan firman-Mu karena beliau. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sayang akan umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, di situ Tuhan Yesus akan bekerja. Dan Engkau pakai Pastor Heri ya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru, memulihkan hati-hati yang terluka, memberikan semangat pada api yang mulai padam. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan pakai hamba-Mu ini dan keluarganya Tuhan Yesus. Untuk Ibu Lydia Tuhan Yesus, untuk kedua anaknya, Joseph Samuel ya Tuhan Yesus, dan Arthur Jonathan ya Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan keluarga ini, Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus. Karena kami tahu kuasa darah Tuhan Yesus sendiri yang menaungi dan menutup bungkus ya Tuhan keluarga ini. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan pakai keluarga ini dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau sebentar lagi yang berpisah ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus terus memberkati kami. Oh, inama shikara pa shikara ra pa shikara. Inabaya shikarara pa shikarara. Mari kita berbahasa bersama-sama. Inabaya shikarara pa shikarara pa shikere. Inabaya shikarara pa shikarara. Bapak, Engkau lihat kerinduan anakmu Antoni, kerinduan anak-anakmu semua yang ada di dalam doa malam hari ini. Kami tahu mereka mengkhususkan waktu ini karena mereka haus, mereka rindu akan hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu sesuatu pasti terjadi dalam hidup mereka. Mereka akan bertumbuh secara iman lebih lagi, mengenal pribadi-Mu lebih lagi, dan mereka diberikan keberanian kudus untuk lebih lagi menjadi saksi-Mu, memberitakan kabar baik kepada begitu banyak orang di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menggairahkan, karena tuaian sudah menguning begitu banyak. Penuainya kurang, tapi di dalam persekutuan doa malam hari ini, banyak penuai-penuai yang Tuhan sedang perlengkapi, sedang persiapkan untuk Tuhan yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini. Dan kami akan terheran-heran melihat begitu banyak orang dengan mudah dituai bagi kerajaan surga. Malam hari ini urapi setiap anak-anak-Mu. Biar mereka juga dimeteraikan apa yang mereka dengar. Urapi oleh Roh Kudus, sehingga mereka bukan jadi pendengar saja, tapi menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman dalam hidupnya sehari-hari. Pagari kehidupan mereka dengan kuasa firman dan Roh Kudus di waktu-waktu yang jahat ini. Berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, kami tahu Tuhan, orang yang berseru pada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Berkat Tuhan menyertai mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Biarlah anak-anak-Mu kalau sebentar akan beristirahat, Tuhan berikan tidur yang nyenyak. Dan besok bangun pagi dengan urapan baru, siap untuk melakukan hal-hal yang menyukakan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak, terima kasih. Mari kekasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sepanjang minggu ke depan, mari bersama katakan, amin, amin, amin. Wow, dahsyat. Terima Tuhan kasih. berkati, Bu Terima Jenny. kasih Terima kasih. semuanya. Ya, Antoni. Terima kasih Pak Antoni. Ya, Terima Betty, kasih. Januar, Terima Tuhan kasih berkati. semuanya. Salam buat Pak John ya.